Rasa itu bukan sekadar perasaan. Rasa itu adalah pintu menuju Allah. Tapi sayangnya, kebanyakan manusia sekarang udah kehilangan rasa. Kita beribadah, tapi kering. Kita berzikir, tapi gak nyentuh hati. Kita sujud, tapi gak tahu ke siapa sebenarnya kita sujud. Rasa kita mati, yang hidup cuma kebiasaan. Orang sekarang pandai bicara agama, tapi hatinya kosong. Mereka hafal ayat, tapi tak merasakan yang mengucapkan ayat itu. Mereka tahu nama Allah, tapi gak kenal wajah Allah dalam rasa mereka. Lalu mereka bangga dengan hafalan, padahal ruhnya belum hidup. Buya Syakur pernah bilang, orang yang banyak bicara agama, tapi belum mengenal rasa, itu seperti burung beo. Pandai menirukan, tapi tak tahu maknanya. Keras? Iya, tapi itulah kenyataan. Rasa itu letaknya bukan di otak, bukan juga di lidah. Rasa itu di hati, bahkan lebih dalam dari hati. Dalam dunia tasawuf disebut lub, inti dari qalbu. Kalau rasa itu hidup, maka setiap ibadahmu akan hidup. Kalau rasa itu mati, maka semua ibadahmu hanyalah gerakan jasad tanpa jiwa. Itulah sebabnya Allah berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Quran Surat Al-Fajr, ayat 46. Bukan mata yang buta, tapi hati yang di dada itu yang buta. Hati itu buta karena gak punya rasa. Buta karena terlalu sibuk dengan dunia, sibuk dengan logika, sibuk menilai orang lain, tapi gak pernah menilai dirinya sendiri. Rasa itu kalau sudah hidup, gak bisa kamu jelaskan. Kamu cuma bisa menangis tanpa sebab, sujud tanpa alasan, mencintai tanpa pamrih. Itulah tanda ruhmu mulai bicara. Ruh yang tadinya tertidur karena ego dan dunia, mulai bangun, menatap Tuhannya kembali. Tapi hati-hati, ketika rasa mulai hidup, dunia mulai terasa asing. Kamu akan mulai merasa sendiri, karena banyak orang gak paham bahasa rasa. Mereka akan bilang kamu lebay, kamu terlalu dalam, kamu gak realistis. Padahal, kamu sedang kembali pulang. Buya Syakur pernah bilang, kalau engkau sudah bisa menangis bukan karena sedih, tapi karena merasakan kehadiran Allah, maka itu bukan air mata, tapi hujan rahmat yang turun dari hatimu sendiri. Rasa bukan cuma feeling, tapi kesadaran halus yang menyatu dengan rahasia Allah. Itulah yang disebut para arif billah sebagai zauq, cita rasa ruhani. Bukan dengan lidah, tapi dengan ruh. Dan jalan menuju zauq itu bukan lewat kitab, tapi lewat kebersihan hati. Thariqah, kalau gak sampai rasa, itu cuma ritual. Zikir kalau gak sampai rasa, itu cuma bunyi. Tapi kalau rasa itu sudah hidup, setiap napas pun jadi zikir. Setiap diam pun jadi doa. Setiap pandangan jadi tafakur. Jangan biarkan hatimu beku. Karena begitu rasa mati, kamu gak akan bisa lagi menemukan Allah dalam apapun. Kamu cuma akan sibuk berdebat, merasa benar, menilai orang, tapi kehilangan getar cinta ilahi. Dan kalau itu sudah terjadi, kamu bukan sedang beriman. Kamu sedang berjalan tanpa jiwa. Rasa itu bukan cuma untuk menangis. Rasa itu adalah bahasa ruh yang Allah titipkan di dalam diri manusia. Itulah sebabnya, Allah tak bicara dengan suara, Dia bicara lewat rasa. Kalau hati sudah bersih, maka rasa itu menjadi antena ruhani. Kamu gak perlu lagi banyak bertanya, karena setiap getar di hatimu adalah jawaban darinya. Inilah makna ayat yang sering disalahpahami orang. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf, ayat 16. Ustadz Adi Hidayat sering menegaskan, kedekatan Allah bukan kedekatan tempat, tapi kedekatan ilmu dan rasa. Artinya, Allah hadir di setiap kesadaran, di setiap napas, di setiap denyut rasa. Tapi sayangnya, kebanyakan manusia tak lagi bisa merasakan Allah, karena hatinya sibuk mencintai dunia. Rasanya tersumbat oleh harta, oleh gengsi, oleh kesombongan. Bahkan, ketika sujud, pikirannya tetap sibuk dengan urusan bumi, bukan langit. Padahal, hakikat sujud bukan menundukkan badan, tapi menundukkan ego. Kalau badan sujud tapi ego masih berdiri, itu belum ibadah, itu baru olahraga dengan lafaz zikir. Kalau kamu ingin memahami rasa, lihat air ini. Kalau air jernih, kamu bisa melihat bayanganmu. Tapi kalau airnya keruh, bayanganmu hilang. Begitu juga hati. Kalau hati bersih, kamu bisa melihat Allah di dalamnya. Tapi kalau hati keruh oleh dosa, oleh amarah, oleh iri, maka rasa Allah tak akan kamu temukan. Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia, ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud bukan hati biologis, tapi hati spiritual, tempat bersemayamnya rasa. Dan dari sinilah para sufi berkata, hati adalah rumah Allah yang tersembunyi. Rasa itu bukan sekadar cinta atau haru.
Rasa adalah jalan menuju ma'rifat. Tapi ma'rifat bukan berarti kamu melihat Allah dengan mata, itu mustahil. Ma'rifat berarti kamu merasakan Allah dalam setiap kejadian. Bahkan dalam luka, kamu melihat kasih sayangnya. Dalam kesulitan, kamu melihat tarbiyahnya. Dalam kehilangan, kamu menemukan diri yang sebenarnya. Itulah mengapa orang yang hatinya hidup, gak pernah benar-benar kecewa. Karena dia tahu, semua rasa itu datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ketika rasa telah menjadi cahaya, maka seluruh hidupmu menjadi ibadah. Kamu tak lagi mencari Allah lewat logika, tapi lewat kehadiran. Setiap langkah, setiap napas, setiap detik, terasa seperti berdialog dengannya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Cahaya itu bukan cahaya fisik, tapi cahaya rasa. Jika cahaya itu menembus hati, maka hilanglah semua gelap kebencian, iri, dan takut. Yang tersisa hanyalah tenang, seperti air yang kembali ke sumbernya. Rasa bukan untuk dihafal, tapi untuk dirasakan. Kalau kamu ingin mengenal Allah, jangan cari di langit, carilah di hatimu yang paling dalam. Sebab disitulah rasa bersemayam, dan disitulah Allah menunggu untuk kamu temukan. Bila rasa sudah mengenal Tuhannya, maka diam pun menjadi zikir, tangis pun menjadi doa. Masih penasaran? Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Gratis kok. Jangan sampai ketinggalan ilmunya.